Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di kelas Abikom Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Untuk kali ini masih di edisi Revit, kita akan belajar untuk membuat COP ya, membuat project documentation. Jadi kalau tujuannya apa sih kita bikin COP? Jadi nanti lebih rapi juga. Kalau di Revit itu nanti bisa secara otomatis kita memasukkan informasi-informasi terkait proyek kita gitu ya. Nah ini supaya lebih paham, kita langsung aja ke pembuatan COP-nya. Pertama-tama kita setelah buka objeknya ya, yang objek rumah kita buka file, new. Nah di sini kalau yang sudah tersedia itu ukurannya itu mulai dari A0 sampai A4. Misalnya kita mau bikin misalnya A3 plus gitu ya, atau ukuran yang unik gitu ya, bukan A0 sampai A4, kita bisa pilih new size matrix. Nah untuk kali ini kita bikin yang ukuran standar ya. Biasanya kalau kalian menggunakan studi kertas A3 meter. Nah ini sudah tersedia ya, jadi kertasnya kosong. Nah ini akan kita mulai buat. Nah di sini kita masuk ke create, lalu line. Nah ini kita bisa select klik offset. Jadi tentukan offsetnya, ini terserah ketentuan kalian ya. Misalnya saya buat 1 cm. Langsung saya buat rectangle ya. Nah ini kotaknya 1 cm tapi di luar garis ya. Nah ini kalau untuk dibalik sama kayak kita kemarin masukin pintu furniture nih, klik space dan otomatis terbalik. Ini ukurannya kita bikin aja terserah. Ini kita bisa edit langsung di dimensionnya ya. Ini 7 cm. Nah, lalu kita ada garis-garisnya di sini ya. Kita buat saja create line. Kita bisa copy. Kita copy. Dan supaya langsung tercopy banyak, bisa dicentang yang multiple ini ya. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah ini kalian bisa sesuaikan ukurannya pakai line dimension ya, shortcutnya DI. Bisa kalian geser-geser ini. Oke, kalau harus bikin deadline ya, offsetnya. Saya buat ketebalannya supaya lebih tebal, kita aktifkan garisnya, lalu di subkategorinya kita ganti jadi white lines ya. Ini akan jadi lebih tebal. Misalnya kita ganti supaya lebih tipis juga
bisa di subkategorinya tadi kita masukkan gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan tulisan yang ada di sini ya. Ini saya sebagai contoh saja, nanti kalian bisa sesuaikan dengan kop kalian ya, kop kalian masing-masing. Selanjutnya kita akan masuk ke di sini ada tulisan teks ya, di sini kita buat teksnya dulu. Ini kita bisa sesuaikan ukurannya itu di edit type ini. Misalnya saya mau ganti size-nya segini ya. Oke, ini saya copy lagi untuk sini. Ini kalian pilih saja ya sesuai dengan di sini. Misalnya seperti ini ya. Nah, jadi ini nanti kalau kalian bikin kop, tampilannya akan seperti ini. Nah, nanti kita mau buat, kita bisa isi di sini tuh secara otomatis ya. Nah, jadi caranya kita masuk ke create di sini, terus kita bikin label. Kita misalnya bikin label di sini ya. Nah, ini kalau di bawaannya Revit itu dia sudah ada bermacam-macam. Misalnya kita bisa memasukkan nama project, terus statusnya, nomornya, project keberapa, skalanya berapa, dan seterusnya ya. Nah, tapi kan kita mau sesuai dengan keinginan kita ya. Jadi kita akan memasukkan secara baru lagi ya. Jadi ini kita cancel dulu. Kita masuk ke manage. Di sini ada shape parameter. Nah, ini kalian belum ada ya, ini karena saya sudah buat sebelumnya. Jadi kita create aja dulu. Ini misalnya kalian kasih nama pop. Saya karena sudah baca di sini pop aplikon 2 gitu ya. Saya save. Lalu klik new. Ini misalnya oke. Parameternya kita buat yang baru sesuai ya. Nah, tipenya kita bisa isi apakah itu berupa nomor gitu ya, atau volume dan seterusnya. Tapi kalau mau yang aman ya kita semuanya tipenya kita masukkan teks saja gitu. Teks terus oke. Kita bikin terus yang sama ya, sesuai dengan ini. Jangan lupa tipe parameternya diganti teks. Oke ya. Urutannya juga sebenarnya nggak harus urutan, kita akan input masing-masing ya. Nah, ini kalau untuk yang lembar saya memasukkan 2 kali karena ada nomor lembar
nanti per jumlah total lembarnya. Masuk teks, oke. Lalu kita klik oke. Nah, terus ini sudah otomatis ya, tadi kita mau memasukkan place label tadi ya. Nah, ini kita bisa langsung mengklik ya. Kalau tadi kan manual, jadi kalau saya klik escape ya masuknya ke create label ya di sini ya. Nah, kalian klik aja label. Nah, lalu kita memasukkan yang tadi sudah kita buat melalui manage share parameter tadi ya. Nah, kita masukkan, caranya kita add parameter ini, terus kita select, sudah otomatis dia masuk ya. Nah, ini misalnya tadi catatan, oke. Nah, di sini sudah ada catatan masuk ya. Nah, kita masukkan, di sini ada panah hijau, kita klik. Nah, kalau sudah ada catatan di label parameter sini, kita klik OK. Dia akan masuk ke sini gitu ya. Terus kita masukkan lagi yang di konsultan. Kita lakukan hal yang sama seperti tadi ya. Jadi add parameters, select, masukkan konsultan. Terus sudah di sini aktif ya, konsultannya warna biru, terus hijau. Nah, ini bisa dilakukan terus ya, hal yang sama caranya tadi ya, sesuai dengan labelnya ya. Indikator, subjek, tanggal, ini lembar, saya buat ada nomor lembar, per nanti total lembar. Oke. Nah, kita klik escape, lalu kita bisa tentukan ya ukuran tulisannya. Nah, ini kita buat dulu. Jadi kita mau perkecil, jadi kita aktifkan yang mau kita buat tadi, terus kita edit type. Misalnya, oke, udah cukup. Ini kita buat center horizontal align-nya. Sesuaikan seperti di sini. Ini saya lebarkan. Oke, kita blok. Kalau mau dibuat rata tengah ya, kita blok. Terus horizontal align-nya kita ganti jadi center. Seperti ini ya. Terus ini kalau misalnya kita mau bikin di sini juga bisa. Sudah jadi ya seperti ini kopinya. Nanti kalau kalian mau menyesuaikan dengan punya kalian, mau berbeda, silahkan dibuat sesuai ya dengan keinginan kalian. Nah, lalu kita save ya, save as family ya. Ini misalnya
Lalu kita load into project and close. Nah, setelah kita masuk ke dalam projectnya, di sheets-nya ini masih bawaan dari Autodesk ya. Kita bisa klik kanan ini. Ini sheets, kita bisa klik kanan terus new sheets. Nah, di sini sudah nama ya, sudah muncul ya, Applicom 2 ya. Kita klik OK. Nah, ini dia akan muncul lembar sheets kita ya. Jadi tadi sudah ada tulisannya, tetapi yang kita masukkan parameternya tadi malah kosong, karena nanti kita akan memasukkan sendiri ya parameternya. Lalu kita untuk memasukkan parameternya tadi, kita masuk ke manage, lalu ke project parameters. Kita add dulu ya namanya yang sesuai. Untuk sebelumnya kita cek dulu aja di manage share parameters. Nah, ini sudah muncul ya dari gambar Applicom 2 ya. Tadi masuk ke project parameters, terus add. Nah, di sini yang kita klik yang shared parameter, di sini yang instance benar, terus kita select. Ini arsitek gitu ya. Terus masuk ke yang di sini kategorisnya project information ya. Oh ya, ini project information. Kita klik lalu OK. Terus kita add lagi sampai semuanya ya. Tadi ada arsitek, ada catatan. Sama ya, ini di sini tetap dimasukkannya project information. Lagi Oke. Nah, kalau sudah kita klik OK untuk memasukkan informasinya, kita masuk ke di sini ada di manage project information. Nah, di sini sudah muncul ya, jadi parameternya apa, terus value-nya apa. Ini kita bisa masukkan ya. Misalnya ini contoh saja ya, konsultannya misalnya ya, arsiteknya misalnya contoh saja ya. Ini nomor lembar, misalnya saya membuat arsitek gitu ya, 101. Oke.
akan otomatis muncul ya. Misalnya di sheets-nya tadi ini kita harus ganti juga ya supaya lebih R ya, R1. Misalnya kita mau bikin lagi yang sheet, oke, dia akan otomatis langsung mengikuti ya R01, R02 gitu ya. Nah ininya harus kalian ganti sendiri lagi gitu ya di R102, misalnya package information-nya R102. Oke. Nah, maka akan berubah ya. Nah ini untuk ininya tadi, tadi ini harusnya nggak usah saya buat ya, di nomor lembarnya itu saya masukkannya harusnya berbeda ya. Nah untuk yang AR ini tadi, jadi harusnya kita jangan masukin manual ya. Jadi kita tadi masukinnya yang langsung yang sheet number aja, supaya nanti dia secara otomatis gitu. Nanti akan saya jelasin lagi di akhir. Nah lalu untuk ini kan tebal tipisnya masih sama ya. Ini kalau untuk setting tebal tipis garis itu ada dua opsi ya. Kita bisa dari VG, ini tebal tipis garis bisa dari sini, bisa juga dari object styles. Nah perbedaannya itu kalau object styles dia akan mengikuti di gambar apapun. Jadi misalnya nanti di lantai 1, lantai 2 gitu ya, ditampak potongan. Ketika kita mau setting garisnya, misalnya garis pintu tebel gitu ya, nah itu nanti akan tetap tebal di mana. Tapi kalau di VG tadi, visual grafik, nah misalnya di denah itu tebal, maka di potongan bisa tidak tebal gitu ya. Itu tergantung sama view-nya. Nah itu penempatannya beda-beda. Jadi kalau misalnya kita lagi mau menentukan tebal tipis di gambar denah ya tampak, nah itu kita bisa pakai VG. Tapi ketika di notasi, kan notasi itu kan cenderung sama ya, mau di denah mau tampak, nanti di notasi kita pakainya object style saja. Nah, ini contohnya saya mau masuk ke object style, terus annotation object, masuk ke title blocks ya. Nah, ini kita tadi white line sih kita udah setting. Misalnya kita mau pertebal lagi jadi 8 gitu. Misalnya thin lines-nya 1, tapi biar lebih tipis kita mau ganti warnanya gitu ya. Jadi abu-abu. Oke. Ini akan terlihat tipis ya. Nah, untuk memasukkan gambar ini kita bisa tinggal drag. Misalnya ini saya rename, kita tinggal drag saja, drag, kita tentukan. Nah, ini kalau kebesaran kita setting scale-nya di sini ya. 100 misalnya. Ini akan berubah. Gitu. Lalu misalnya kita mau edit, ini kita klik 2 kali maka dia sudah masuk ke objeknya. Jadi seperti fungsi seperti view range. Kalau di AutoCAD ya, kalau kalian ada kan kalau di AutoCAD kan ada slide sheet model, terus ada sheet sheet copy ya. Nah itu ini kita bisa, misalnya kita mau munculkan garis crop view-nya, kita misalnya di sini kita nggak mau melihat room tag-nya ya. Nah,
sini aja. Terus kita tekan garisnya. Ini bisa seperti ini. Oke, seperti itu ya caranya. Nah, ini misalnya kita mau memasukkan ya, lalu dia langsung sudah otomatis ada tulisannya ya, lantai 1 banding 100. Lalu kalau saya mau masukin di sini misalnya bisa di edit. Oke, nah ini seperti ini ya caranya ya. Jadi kalian bisa setting, nanti silahkan ini dirapikan. Ini juga kalian bisa ganti-ganti ya untuk tulisannya ini. Kita bisa ganti sesuai dengan misalnya kalian mau rename, silahkan ya. Untuk pembuatan project documentation saya rasa cukup ya. Ini kalian silahkan lanjutkan. Misalnya nanti kalian ada 3D gitu ya. Ini kita bisa, ini bukan potongan ya, ini kita rename aja. Kalau mau diganti kita bisa ganti tampak timur gitu ya. Skalanya mungkin kecil atau lebih besar. Nah, ini dalam satu slide ini bisa kita taruh lebih dari satu gambar ya. Ini misalkan yang gampang aja, misalnya segini. Contoh ya, misalnya nanti kalian masukkan self, dia akan muncul ya. Nah, nanti seterusnya silahkan kalian mengatur ya. Ini bisa kalian rapikan ya. Namanya bisa diganti di sini langsung apa di project browser.
Nah ini tadi kita file tadi open cop-nya tadi yang sudah kita kasih nama Applicom. Kita bisa ganti ya, edit label. Terus ini kita aktifkan, terus kita back, terus kita ganti aja jadi sheet number. Oke. Yes. Ini kita existing version aja. Kita lihat ya, dia udah berubah ya. Sheet numbernya sudah menyesuaikan ya, jadi kita udah pakai sheet number aja, nggak usah pakai nomor lembar ya. Gitu. Oke, saya rasa cukup materi dari saya. Ini kalian tadi bisa masukkan aja ya 3D, misalnya 3D view-nya kita drag, kita masukkan ke sini nanti misalnya hasil dari render kalian itu silahkan ya. Oke, saya rasa sekian ya dari saya untuk materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.